Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, sekedar orang biasa yang ingin berpendapat di media. Jadi pada sehat semuanya, kalau kita diberi kesehatan, marilah kita bersyukur pada hari ini. Jadi di video kali ini, saya akan menemani kegabutan kalian lagi, yang mana setiap hari dihimbau untuk di rumah saja, tidak keluar kemana-mana. Daripada gabut, mending nonton video saya. Oh ya, untuk kalian yang baru datang di channel ini, agar kita bisa berdiskusi tentang apapun di dunia maya atau di sosial media, silakan klik tombol subscribe, like, and share, dan komen jika kalian mempunyai saran atau pendapat untuk perkembangan channel ini atau konten ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang video atau lagu yang sempat viral hingga sekarang ya. Jadi pada sampai hari ini itu ya kalian sudah tahu lah nama lagunya apa, judul lagunya itu apa. Jadi judul lagu ini itu trending sampai hari ini atau hari perekaman video ini, yang mana kalau kita lihat di trending YouTube itu ada ini Aisyah istri Rasulullah. Jadi kalian sudah tahu pastinya lagu ini menceritakan tentang kisah cinta atau sisi keromantisannya antara Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah. Oke, jika kalian penasaran, marilah kita berdiskusi. Siapkan minuman kalian dan cemilan kalian untuk menemani menonton video ini. Oke, langsung saja kita lanjut ke videonya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lagu ini. Jadi lagu Aisyah istri Rasulullah itu adalah sebuah lagu yang berasal dari Malaysia, yang mana lagu ini dibawakan oleh Projector Band, nama bandnya itu, yang mana diciptakan oleh gitaris yang namanya Razif, kalau nggak salah loh ya. Jadi kalau salah dibenarkan di komen. Jadi awalnya ini lagu ini berjudul Aisyah, yang mana menceritakan tentang sepasang kisah cinta remaja lah istilahnya. Menceritakan kisah cinta remaja yang bernama Aisyah. Kemudian sama Mr. B, juga penyanyi asal Malaysia juga, itu diubah liriknya menjadi agak islami, yang mana kemudian diangkat kisah cinta antara Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah. Itu yang fakta pertama. Kemudian lagu ini juga viral sampai YouTuber orang luar ini apa ya, intinya orang luar lah ya. Ini orang bule itu mereaction video-video coverannya Sayyidah Aisyah itu Rasulullah. Di sini juga trending Sekir Daulay, yang mana ya tahu sendirilah itu dengan beberapa coverannya, terkenal dengan beberapa coverannya juga Nisa Sabian, juga beberapa YouTuber lainnya atau katakanlah penyanyi yang mengcover lagu Sayyidah Aisyah Rasulullah. Kemudian trending hingga banyak menjadikan istilahnya membuat baper para pendengarnya. Jadi lirik-liriknya itu membuat baper para pendengarnya. Kalau kita lihat liriknya ini, jadi di liriknya ini itu memang benar-benar ya sangat bikin baper kalau kata kebanyakan orang itu. Dimana mulai dari memuja keindahan Sayyidah Aisyah, terus sisi keromantisannya antara Rasulullah, hingga ya pokoknya tentang kisah cintanya Rasulullah lah. Kemudian sebelum kita berdiskusi tentang lagu viral ini, yang mana lagu Aisyah istri Rasulullah versi terserah. Marilah kita saya ceritakan sedikit tentang Sayyidah Aisyah. Jadi pada waktu itu Sayyidah Aisyah itu ketika ditinggal oleh Nabi, atau ketika Nabi wafat itu, Sayyidah Aisyah itu adalah salah seorang wanita yang sangat cerdas. Jadi Sayyidah Aisyah itu menjadi rujukan para sahabat ketika menemui suatu masalah yang tak bisa dipecahkan. Ada salah satu sahabat, Abu Musa al-Asy'ari, itu berkata, maksudnya tak ada suatu masalah pelik yang kami temukan lalu kami bertanya kepada Aisyah kecuali kami mendapatkan ilmu darinya. Itu pendapat dari sahabat Abu Musa. Di untuk kitab biografi Sayyidah Aisyah itu juga dibuat atau ada, yang mana dikarang oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Di kitab biografi Sayyidah Aisyah ini ditulis untuk membantah tuduhan-tuduhan keji kepada Sayyidah Aisyah atau hadisul ifki. Jadi kalau namanya hadisul ifki itu ya huak lah kan. Makanya kalau bahasa trendingnya, bahasa zaman now-nya itu huak. Syekh Ramadan Al-Buti itu ketika
menuturkan bahwasanya semua ini terjadi karena Allah telah menulis semua ini terjadi karena Allah telah menggerakkan penaku untuk menulis. Dia masih ada cerita lagi mengenai Sayyidah Aisyah lainnya. Kalau kalian ingin membacanya itu silakan di Google juga ada. Download aja silakan. Kitab biografi Sayyidah Aisyah karya Syekh Ramadan Al-Buti. Pada waktu itu putrinya Syekh Al-Buti itu bermimpi pintu rumahnya itu diketuk. Lalu putri Syekh Al-Buti itu membukanya. Ternyata ada seorang perempuan itu berkata, kedatanganku ke sini untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang ternyata itu adalah Sayyidah Aisyah, menemui putri dari Syekh Al-Buti. Maka dari itu di sisi ini saya itu mempunyai sudut pandang yang lain, yang mana sudut pandang itu adalah sisi keilmuannya. Lah, mari kita berdiskusi. Jadi jangan pakai emosi, jangan saling menghujat atau saling menyalahkan dan merasa paling benar. Kita sama-sama berdiskusi di sini. Ada baiknya bertukar pendapat di komentar untuk mendapatkan ilmu yang baru. Jadi gitu tujuannya saya membuat video ini. Kalau kita lihat tadi kan kita udah lihat ini ya liriknya itu sudah kita lihat, atau kalian juga pasti sudah sering mendengarnya terngiang-ngiang di telinga. Bahwasanya memang lagu ini bertemakan dengan cinta, tetapi menurut saya, ini pendapat saya, mungkin bisa kalian sanggah di komentar, bahwasanya saya berpendapat itu sedikit ditonjolkan lah sisi keilmuan atau kecerdasannya Sayyidah Aisyah, itu yang pertama. Kemudian kemudian itu atau sebuah karya itu pasti ada dampak negatif dan positifnya, apapun lah, bukan karya doang lah, apapun itu pasti ada dampak positif dan negatifnya. Kita ambil di sini dampak positifnya, yang mana dampak positifnya menurut saya itu semua orang yang sebelumnya itu belum tahu antara kisah cinta Nabi Muhammad itu seperti apa sih. Jadi adanya lagu ini itu menunjukkan bahwasanya atau menceritakan bahwasanya beginilah kisah cinta Nabi Muhammad pada waktu itu, keromantisannya, so sweetnya atau apapun itu seperti ini ya, kurang lebihnya seperti inilah lebihnya, atau simpelnya seperti ini. Terus dampak positifnya juga itu mungkin bisa dicontoh untuk yang berkeluarga itu agar meneladani kekeluargaannya Rasulullah. Ya tidak hanya kekeluargaan Rasulullah saja, maksudnya ya kalau bisa kita juga meneladani sifat-sifat Rasulullah juga. Jadi bagaimana kita taat kepadanya, taat kepada Tuhannya juga. Jadi seperti itu. Kemudian untuk dampak negatifnya apa sih? Dampak negatifnya itu kalau menurut saya itu nanti dampak negatifnya ini akan berdampak pada para remaja, yang mana para remaja tersebut ketika masa-masa remaja itu ya pasti ada rasa suka terhadap cewek dan cowok, antara cowok dan cewek, terhadap beda jenis lah katakanlah. Jadi ya memang wajar kalau seperti itu, namanya juga masa pubertas atau masa apa ya namanya, ya katakanlah masa remaja lah gitu lah. Nah kemudian masa remaja itu sebenarnya masih kalau kata orang banyak itu masih panjang ya, belum saatnya memikirkan pernikahan gitu ya. Kemudian apa sih tadi kita bahas dampak negatifnya ya. Dampak negatifnya itu takutnya kalau dengan sering mendengarkan lagu ini sehingga membuat dia baper dan ingin menikah, padahal belum siap secara apapun lah segalanya, belum siap segalanya, mental, materi atau agama atau apapun itu, dia tetap ingin ngebet nikah, itu gimana tuh loh. Dia namanya juga semua itu pasti ada dampak negatif dan positifnya, kalian juga tahu semuanya lah pastinya. Lah itu menurut saya. Kalau kalian punya pendapat lain silakan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, seperti itu ya dampak negatifnya. Kemudian yang ketiga ini atau yang terakhir ini, saya kurang apa ya namanya ya, ada sesuatu yang kurang gitu loh dalam lagu ini. Kenapa panggilan ini hanya sekedar Aisyah, tidak ada Sayyidahnya? Ya bukannya tidak boleh kan, kita juga saya juga sendiri itu tidak melarang mau pakai Aisyah saja atau pakai hanya sekedar memanggil nama atau pakai ditambahi Sayyidah itu saya tidak melarang, dan saya tidak apa namanya ya tidak melarang lah, mau pakai yang mana terserah kalian juga. Tapi ada baiknya kan kita juga di rumah atau di keluarga, baik di keluarga maupun di sekolah pun juga diajarkan akhlak yang namanya ibaratkan gini, semuanya di rumah
ketika kita di rumah, kemudian ada bapak atau ibu lah katakannya, kita tidak mungkin memanggil secara langsung dengan pakai nama doang, nama aja itu enggak, secara langsung itu tidak mungkin lah. Atau kita itu pasti takut lah ya, kalau enggak ya kalau yang lain enggak tahu. Tapi kebanyakan orang seperti itu, pasti ketika memanggil dengan namanya langsung yang ada sandal melayang gitu, sandal melayang atau apapun yang melayang gitu. Kurang ajar anak durhaka, saya coret kamu dari kakak. Hah? Gitu. Ya, seperti itulah. Jadi pasti kalau kita di rumah itu memanggilnya itu ada kata himbuan pak atau enggak bu, ya kita sama ya enggak disamakan maksudnya. Ini gimana ya mau menjelaskan tuh. Jadi gini, kalau kita di rumah aja memanggil ibu dan bapak kita, orang tua kita dengan tambahan pak dan bu atau umi, abi atau akhi, ukhti atau apapun itulah namanya itu, ya kita lebih muliakan lagi dengan kata sayyidah, dengan menambahkan kata sayyidah pada nama Aisyah, seperti itu. Aisyah istri Rasulullah. Jadi gak hanya sekedar nama Aisyah doang, Aisyah itu banyak, Aisyah siapa juga, tanggaku juga Aisyah juga ada gitu kan. Jadi ya menurut saya seperti itu sih. Kalau kalian punya pendapat lain juga silakan. Saya buka ruang diskusi di kolom komentar. Yang terpenting itu jangan pakai emosi, tetap rendah hati dan saling menghargai pendapat orang lain, seperti itu. Nah itu adalah pendapat saya yang saya utarakan, dan itu semua menurut saya. Jikalau ada salahnya silakan diingatkan di kolom komentar. Ya kita sama manusia saling mengingatkan, ada baiknya kita juga saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Ya sederhananya itu mengingatkan lah gitu. Jadi untuk video kali ini sekian dulu. Jikalau kalian suka dengan konten seperti ini, dengan cara kita untuk berinteraksi dengan diskusi melalui media, ya silakan komen di bawah, kita saling diskusi. Dan jangan lupa diskusinya gak boleh pakai emosi, harus tetap rendah hati dan saling menghargai gitu ya. Oke, sekian dulu. Jangan lupa like, share, and comment, dan subscribe channel ini agar kita saling support lah dan bisa saling berdiskusi gitu. Oke, sekian dulu. Dah.